hanya telurnya itu hanya dibungkus oleh membran selaput tipis ya kalau kita lihat di ses. Kemudian kalau di ini sudah lebih tebal pembungkusnya dan dalam bentuk gelatin. Mungkin kalau Anda pernah lihat telur-telur kakak gitu ya, itu biasanya putih-putih gitu dan itu tebal gitu ya untuk melindungi bagian dalamnya. Nah, di reptil ada lagi telurnya beda lagi ya. Pembungkusnya itu ada yang namanya amnion. Sehingga hewan reptil disebut sebagai hewan amniotik. Nah, itu jadi ada perkembangan-perkembangan yang sudah dimiliki. Yang ini hidup di dua habitat ya karena peralihan dari air ke daratan. Kalau ikan kan semuanya hidup di air ya. Nanti di uh, apa beda lagi untuk burung, nanti untuk mamalia itu nanti cara hidupnya juga berbeda dan telur yang dimiliki juga akan berbeda. Dan makannya juga nanti akan berbeda. Nah, kita lihat di sini mengapa amfibi disebut hewan peralihan. Kalau kita lihat di sini eh, ini adalah amfibi yang sangat muda ya, istilah yang sangat baru. Ini kita lihat di sini, ini kan masih sirip ya, ikan yang bersirip, siripnya masih kelihatan. Nah, kalau ini dia sudah mempunyai kaki ya, tetapi kakinya itu berselaput ya. Berselaput jadi bisa bisa untuk berjalan dan bisa untuk berenang. Jadi ini adalah peralihannya. Kemudian nah siripnya juga sudah menghilang. Siripnya pada amfibi sudah menghilang. Kalau di ini kan sirip Tahu masih Kak. lengkap ya. Dan ini ada beberapa sirip yang menghilang. Walaupun ada itu hanya sedikit ya siripnya di bagian ekor. Nah, kenapa dikatakan sebagai hewan transisi? Jadi di sini ada modifikasi ya, modifikasi bagian tubuh. Tadi ada yang untuk berjalan dan berenang, contohnya pada kaki. Kemudian kakinya sebagai pengganti sirip. Kemudian di sini ada selaput, biasanya ada beberapa yang mengandung selaput. Kemudian merubah kulit sesuai kondisi udara. Jadi kulitnya itu disesuaikan dengan kondisi udara. Kalau ikan kan tidak ya, ikan hanya adaptasi pada lapisan air saja. Bagian atas biasanya gelap, bagian perutnya biasanya lebih terang. Kalau kalau siapa ini sebetulnya strategi adaptasi untuk menghindari dari musuhnya ya, dari pemangsa. Nah, ini kalau bisa merubah sesuai kondisi udara, jadi dia kadang ada kamuflase juga. Kalau di daun warnanya lebih menyerupai daun, kemudian kalau di serasah itu juga nanti menyerupai serasah dan lain-lain. Jadi nanti ada beberapa yang apa eh, berbeda-beda untuk beberapa jenis kulitnya. Adalah peralihan. Kalau ikan usang atau menggunakan kulit. Nah, kalau di lidah paru. Dan untuk sorry baik di darat maupun di transisi darat ke air. Kalau transisi umum beda ya. Transisi umum itu berbeda lagi. Ini adalah kalau ciri umum berbeda dengan benar-benar yang transisinya itu sebelah mana ya ini anaknya masih banyak. Tapi ini yang karakteristik yang kali. Nah,
Karena udah kumpul berapa banyak nih? Baik, saya langsung melanjutkan aja ya. Baik, Ibu. Ya, baik. Jadi tadi dari hewan dari darat ke air, ini adalah beberapa modifikasi eh, bagian tubuh, kemudian kaki sebagai pengganti sirip, kemudian ada merubah kulit sesuai dengan kondisi udara dan pergantian insang ke paru-paru dari ikan ya, dan alat sensorisnya itu sudah berfungsi di air dan di darat. Ini adalah beberapa fosil eh, atau zaman purba dulu ya yang menggambarkan di sini ada seperti ikan ya, jadi amfibi itu sih masih seperti ikan yang berjalan. Ini tadi jadi evolusinya dari hewan dari apa eh, air ke darat ya. Nah, ini contohnya tadi yang sebelumnya bisa berenang kemudian bisa berjalan. Walaupun dia bisa berjalan tapi mempunyai selaput kakinya. Ini ada klasifikasi dari amfibi, ada 4. Saya udah nerangin sampai ke kodata loh ini. Aduh ya Allah. Ini apa? eh, Klasifikasi amfibi ada kalau kemarin kan di sini ada Pisces ya. Pisces, superkelas Pisces dan superkelas tetrapoda. Tetrapoda itu meliputi amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Kita bahas yang amfibi dulu. Jadi subkelasnya itu ada 4, ada Gymnophiona atau Cecilia atau Apoda. Ini namanya sama aja ya, tapi namanya berbeda tapi artinya sama ya. Apoda berarti amfibi yang tak berkaki ya. Kemudian yang kedua lah Caudata atau Urodela atau salamander. Nah, ini juga merupakan amfibi yang mempunyai ekor kaudal atau uh, uro, uro itu kan ekor ya. Kemudian ada Trachisomata itu amfibi yang mempunyai insang tambahan, ya insang luar tambahan. Kemudian yang keempat adalah Anura. Anura ini adalah disebut sebagai amfibi modern yang terdiri dari katak dan kodok ya. Ini disebut sebagai amfibi sejati. Ini tadi yang Cecilia itu Gymnophiona, Apoda atau Cecilia itu contohnya ini. Kalau data Urodela atau salamander, ini contohnya seperti ini. Salamander itu kalau dari penampakan seperti kadal ya, tapi bukan kadal. Ini kalau kadal kan dari reptil, kalau ini dari amfibi. Kemudian Tracheostomata itu amfibi yang mempunyai eh, sirip luar tambahan nih. Kemudian kakinya juga ada yang besar, ada yang kecil sekali, hanya seperti benang. Tapi badannya besar, tapi kakinya kecil banget. Nanti kita lihat ada Anura atau Salientia ya. Ini eh, kelompok dari katak dan kodok. Oke, kita bahas dulu yang subclass Gymnophiona. Ini jadi dari awal lagi deh. Gymnophiona atau disebut Cecilia atau Apoda ya. Ini badannya gilik seperti cacing tapi bukan cacing. Kulitnya beralur,
Nah, kalau cacing kan tidak beralur ya, ada segmen-segmen. Nah, ini alur seperti cincin. Kemudian tidak mempunyai alat gerak, jadi apoda tadi tidak ada kaki sama sekali. Walaupun dia termasuk ke dalam kelas amfibi, yaitu yang namanya tetrapoda, tetapi dia sudah tereduksi. Nah, tapi ada beberapa yang hidup di air itu masih mempunyai sirip dekat bagian ekor. Ya. Kemudian pembuahannya internal, berarti dia melakukan kopulasi, tetapi nanti apa eh, apa bernapasnya ini dengan insang karena dia hidup di air ya. Kayak gitu. Ini contohnya dari Ichthyopsis glutinosa. Ichthyopsis karena dia masih seperti ikan mempunyai sirip ya. Ini contohnya tadi kan bedanya dengan cacing seperti pada umumnya ya. Ini ada alur-alurnya seperti cincin bisa kelihatan. Ini kepalanya juga jelas. Kalau cacing itu kan tidak kelihatan mana ekor mana ini ya. Ini ada yang mempunyai beberapa ekor sejati. Kemudian bersifat fusorial, menggali lubang sehingga dia senang hidup di bagian lubang ya, lubang dengan bagian tanah yang ini. Dan ada juga yang akuatik. Nih, permukaan tubuhnya terdiri dari cincin-cincin seperti cacing dan ekornya sangat pendek, ada ekor tapi sangat pendek atau kadang tidak ada. Matanya ditutupi oleh kulit dan hidup di daerah yang lembab ya. Daerah lembab khususnya dia senang hidup di bawah serasah ya, di hutan di bawah serasah. Jadi dilapis di atas tanah, kemudian kemudian di atasnya ada tumpukan sampah-sampah yang kering, tapi dalam kondisi yang lembab. Ini untuk tengkoraknya sangat padat ya tadi makanya dia bisa menggali lubang sangat kuat. Ada gigi yang relatif panjang, ada sensor kimianya, ada tentakelnya di antara mata dan hidung. Jantannya ada organ kopulasi yang disebut dengan urodeum dan eh, di bagian posteriornya namanya palodeum. Ada ditemukan untuk kelompok ini di Afrika, kemudian di Asia Tenggara dan juga Amerika. Ini kebanyakan bertelur ya. Kemudian jadi dia sudah dibuahi bertelur tetapi nanti perkembangan embrionya di luar, di darat, gitu, di air atau di daratan. Kemudian ada juga yang larvanya hidup di air. Kemudian ada yang melahirkan juga. Ini contohnya Cecilidae ada tiga tiga famili ya. Ada Diplonectidae dan Scolecomorphus. Nah ini contoh beberapa. Ini yang sudah bertelur ya. Bertelur ada yang melahirkan juga. Ini anakannya seperti cacing kalau kita lihat tapi bukan cacing. Nah, ini juga embrionya seperti ini dan embrionya masih seperti ada akar-akarnya ya. Nah, ini ada larva Cecilia. Ini tadi kepala Cecilia tadi yang sangat kuat dan padat. Nah, ini adalah tadi sensornya ya. Dia kan punya lubang hidung di antara hidung. Hidung itu kadang ada yang apa tertutup gitu, tidak berfungsi. Sehingga dia hanya mempunyai celah aja. Nah, itu celahnya di sini. Ini adalah tentakelnya kecil ya untuk mendeteksi lingkungan. Tidak ada telinga, ada lusinan gigi yang tajam, makanannya ini. Ada cacing, ada anai-anai, kerang, kodok, kalau ada bahkan sesilia yang jadi bisa juga dia sebagai apa pemakan sesamanya juga ya. Ini kulitnya dari sesilia, ada beracun juga, jadi ada di bagian epidermis luar seperti pada ikan, ada gland mukus ya, mukus gland, jadi kelenjar mukus atau kelenjar lendir, ada kelenjar racun. Nah, ini ada pada bagian bawah kulit. Kalau ini yang di bagian kulitnya luar ya ini epidermis dalam kalau toxic glandnya.
Nah, familinya ada 6 ya. Satu, dua, tiga, ini nomor 4, ini nomor 5, nomor 6. Ada Cecilidae, ada Toplonectidae, ada Rinatrematidae, ada Ichthyopidae, dan Uraeoptilidae, dan Scolecomorphidae. Jadi, kalau ini mempunyai skolek, ini mempunyai ekor, ini bentuk seperti ikan dan ular ya. Nah, ini tadi sesil ya, tadi yang apa, seperti cacing dan lain-lain. Ini contoh dari Cecilidae. Warnanya cerah, ada sisik pada annular group, jadi pada sisiknya pada bagian dalam sebetulnya. Kemudian ini tubuhnya di paling belakang ditutupi oleh perisai terminal. Ada letak tentakelnya dekat nostril. Tadi yang terlihat dia ada tentakel kecil. Kemudian bereproduksinya secara opipar dan pipipar. Ada untuk yang akuatik biasanya tubuhnya ramping karena dia biasanya untuk bergerak bebas ya. Bergerak cepat itu tubuhnya ramping. Seperti pada ikan kan bentuk torpedo dan langsing gitu ya. Ini pada amphibia Sisilia juga sama. Ini ada famili yang kedua. Tadi famili yang pertama Sisilidae. Kemudian yang kedua adalah Triplonectidae. Ini Cecilia aquatis sejati, benar-benar di air saja dia. Ada panjangnya hampir 1 meter nih, cukup apa, panjang. Kemudian ada eh, bagian depannya nih apa, eh, memipih lateral ya, tidak ada ya, tapi bagian badan gilik, tapi bagian posteriornya itu memipih, bagian belakangnya memipih ya, tidak ada ekor. Kemudian famili yang ketiga adalah Harimatre-matidae, itu lubang tanpa lubang hidung ya. Jadi dia apa, tidak ada lubang hidung, tapi dia untuk pernapasan menggunakan ada 2 garis ya, 2 garis dekat hidungnya tadi. Dia hidungnya tertutup gitu ya. Kemudian dia hanya ada 2 garis seperti pada apa namanya, hewan dari eh, apa, ikan bertulang rawan itu kan tidak mempunyai otak tutup insang ya, sehingga dia hanya titik-titik saja. Ini hanya garis-garisnya 2 garis aja. Mulutnya terminal, berarti bagian di depan persis kepala. Ada ekor yang berbeda dengan tulang, ada ekor ya, ekornya yang berbeda dengan tulang. Jadi ekor itu kan ada penulangan badan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan penulangannya. Warna keseluruhan itu coklat dengan titik kuning. Jadi ada yang memang warnanya, ada yang warnanya coklat, warnanya abu, warnanya hitam. Nah, ini berbagai famili berbeda-beda. Seperti ini coklat dengan kuning ya. Nah, ini seperti ini coklat dan kuning, ini dari Rina Prematidae. Secara apa, keberadaan masih banyak. Less concern berarti masih banyak karena masih tidak ada yang mengamati ya. Jauh dari tingkat kepunahan, berarti dia masih apa, bisa di ini kan, di apa, dilindungi lah. Kemudian famili yang lain adalah Ichthyoptidae, ini ichthys dan opsis, jadi ikan seperti ular gitu ya. Ini ada di Indonesia, ada ya, ada di daerah Banten ya. Hidupnya terestrial dan hutan di dekat badan air yang lembab. Jadi pada tanah pada musim kemarau. Dia menggali pada musim kemarau. Lebih banyak berada di permukaan bawah sampah tanah selama musim hujan. Ini ternyata waktu itu hanya ditemukan sekali tahun berapa gitu ya di daerah Banten. Kemudian beberapa tahun kemudian masih ditemukan juga di daerah Banten, tapi di daerah lain tidak ada ya, belum ditemukan. Kemudian famili ini masih yang tadi Etiopsis.
Makanannya ini untuk yang dewasa ada invertebrata, cacing tanah, larva, semut. Nah, ini tungau. Dan kalau larvanya itu hanya makan invertebrata air saja. Ini contoh dari Ethiops tadi yang ada di mana di eh, Indonesia juga. Tadi yang di Banten ini adalah yang dewasa. Ini bagian yang apa? Ekornya. Ini adalah larvanya. Ya. Ini lagi makan. Ini lagi berada di ini juga lagi makan berada di bawah serasah ya di telurnya. Kemudian yang famili yang terakhir adalah dari Gymnophiona atau Cecilia atau Apoda ini dari famili apa Scolecomorphidae, skolek ya, cacing jadi bentuk seperti skolek ini. Eh, ini di bagian timur khatulistiwa di Afrika, di Indonesia tidak ada. Ini ada mempunyai anuli atau cincin-cincinnya yang betina lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan. Tidak ada ekor, gigi serinya kecil, di apa warna keseluruhan abu-abu ya, abu-abu pada bagian dorsal dan keunguan sepanjang sisi ventral. Jadi warnanya beda lagi ya. Tadi ada yang coklat dan kuning, yang ini abu-abu dan keunguan. Kayaknya masih ada satu lagi. Ini makanannya sama seperti yang tadi dan sebagai pemburu yang aktif dan efisien untuk menggali. Jadi pemburu senangnya makanan yang hidup ya. Ini contohnya Squamophidae. Jadi keunguan ya, keunguan, abu dan keunguan. Kemudian yang lainnya adalah, nah ini yang terakhir, ini kelihatan. Hmm. Nah ini merupakan sesilia yang primitif ya. Jadi keberadaannya masih sangat primitif. Tadi ada di India, ini biasanya senang hidup di hutan yang berdaun lebar. Beda daun yang lain masih bisa hidup di hutan yang manapun, tapi ini senangnya hidup yang berdaun lebar. Ini biasanya warnanya beda lagi nih. Warnanya ungu ke lavender. Lavender itu kan ungu muda ya. Ini dengan segmen alur yang ringan untuk anulinya dan berwarna pucat. Dengan moncongnya warnanya krem. Ini habitatnya di tanah yang lembab. Nah, reproduksi internal. Nah, ini juga apa telurnya setelah dibuahi diletakkan di eh, tanah yang lembab. Nah, ini lavender yang warnanya nih ungu muda ya. Ininya untuk moncongnya ada warna krem. Sama nih yang lain juga apa namanya, ininya apa makanannya juga sama. Kemudian masih ada waktu kan ini sedikit lagi ya. Nggak bisa selesai dong. Ini kita lanjutkan lagi satu sub lagi mungkin ya. Yang kedua ya, subclass dari Uredella. Tadi kan Cecilia, Apoda atau apa tadi? Gymnophiona. Ya. Sekarang yang kedua subclassnya adalah Urodela. Urodela atau Caudata atau salamander. Jadi namanya ada tiga ya. Urodela, Caudata atau salamander. Ini adalah kelompok hewan yang mempunyai ekor. Nih.
Ini bentuknya primitif dengan kaki bagian depan 4 ya. Bentuk kakinya sama ya. Tapi yang depan 4, yang belakang misalnya 5. Kemudian ada tetap mempertahankan ekor. Ini kalau kita lihat si data ini masih seperti kadal, ya. Seperti kadal atau seperti kadal secara morfologi kalau dilihat seperti cicak. Ini kalau cicak dan itu kan beda ya, beda beda filum ya, beda filum. Oh, ini amfibi, kalau cicak kadal adalah reptil. Nah, ini contohnya Urodela caudata atau salamander. Badannya memanjang, kaki depan berjari 4, kaki belakang berjari 5. Ada larva yang mirip dengan induknya, ada gigi di kedua rahangnya, alat indera berkembang dengan baik, dan seluruh kulit bisa terkelupas. Jadi kalau ada ganti kulit, pergantian kulit yang seperti pada hewan-hewan yang berganti kulit itu kan pada apa, octopus ya, kemudian ada beberapa hewan lain yang sudah kita pelajari. Nah, ini kita lihat bentuknya ya, kalau salamander itu lebih kekar ya. Nama contoh spesiesnya salamandra, Salamandra maculosa. Ini ada beberapa sub lagi, ada sukunya apa, jadi familinya apa ya. Familinya ada subkelasnya itu ada Cryptobranchidae dan subfamilinya ada 2. Kemudian untuk sub bangsa Meantes sukunya Sirenidae, dan subbangsa Salamandroidea itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 suku, 6 suku lagi atau famili. Nah, jadi bicara tentang salamander berbeda dengan yang tadi, yang Gymnophiona yang seperti cacing. Jadi salamander itu tadi memiliki ekor sejati selama hidupnya, mempunyai insang untuk bernapas di mana di air, dan kulit atau paru-paru untuk bernapas di darat. Ada bagian kepala, terdapat mata yang kecil, ada juga paru-parunya mengalami perkembangan, kulitnya itu banyak pembuluh darah ya. Beda dengan tadi apa, ada Sisilia atau Apoda. Eh, dari salamander ini atau caudata ini ada perbedaan antara kepala, leher, dan badan ya. Kemudian fasenya pada larva itu sangat mirip dengan dewasanya. Kemudian fertilisasinya internal, tetapi perkembangan embrionya adalah eksternal. Jadi ketika melakukan kopulasi, dia akan membuahi telur betina, kemudian betinanya akan bertelur, kemudian perkembangan embrio nanti akan perkembangan embrionya di luar gitu, dan terjadi penetasan yang nanti larvanya mirip dengan dewasanya. Ada yang bersifat akuatis sejati dan juga ada yang sepenuhnya terestrial ya. Ini pola sebarannya ada di Amerika, Jepang, Eropa, Asia. Ada sekitar 360 spesies yang masih hidup. Ini kalau kita lihat secara morfologinya ya, hampir sama sih dengan si itu cecak ya, seperti ini. Ini yang betina, ini yang jantan. Jadi ada testis, ada ovum, taknya berbeda di sini. Ini tadi, jadi yang jantan dewasa itu akan melakukan kopulasi, kemudian telurnya dibuahi di dalam tubuh induk, kemudian betinanya itu akan bertelur, di mana telurnya akan
taruh di air. Nah, kemudian lama-lama mengalami perkembangan embrio dan kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi larva yang matang, yang dewasa, kemudian akan menjadi dewasa. Jadi ini kalau kita lihat bentuknya sudah seperti induknya gitu ya. Walaupun ya masih kecil tapi udah ada bentuk seperti induknya. Ini contoh salamander ya yang fosil yang saat ini ada. Ada tiger salamander yang panjangnya yang cukup panjang. Ini siklus hidupnya tadi ya sama ya. Jadi tadi ini di larva akuatik. Ini contoh salamander dalam telur. Jadi ini salamander yang belum menetas ya. Kemudian ini adalah tadi salamander yang dengan apa? Ini insang. Ini juga dengan insang dari famili yang lain. Nanti kita bahas di famili lain. Kemudian yang ini ada yang senang di daratan. Nah, ini perkembangan larvanya ya. Jadi sebelum menjadi kaki atau tangan, nah ini ada beberapa perkembangan. Jadi 1 sampai 2 hari setelah menetas nih akan muncul apanya dulu gitu ya. Ini sampai ke 31 hari itu, 21 hari itu sampai terbentuk seperti ini. Baru terbentuk diferensiasi, ada tangan atau kaki sampai komplitnya itu ada 40 hari. Jadi dari mulai menetas sampai ke tumbuh individu yang benar-benar apa hmm, sempurna itu kurang lebih 40 hari. Ini contoh habitatnya ya. Ini semi akuatik jadi kadang di darat dan di air. Yang ini benar-benar terestrial. Kemudian ini adalah benar-benar akuatik. Nah ini akuatiknya cantik sekali nih ya salamandernya. Kelihatannya kalau di sini kalau yang di air ada apanya insang, insang tambahannya. Ini salamander, ini juga strukturnya. Ini tadi ada giginya, ternyata gigi salamander itu seperti ini makanannya. Tadi zooplankton dan lain-lain. Ada juga apa cacing bollworm, cacing sutra, ada cacing-cacingan juga. Ini makanan dari si salamander ya. Ini jantan yang betina. Ini ada proses kopulasi dari si salamander tadi. Nah, ini dia besar sekali ya kalau kita lihat nih untuk yang apa beberapa minggu yang lalu yang besar banget nih. Ada 2 marga, kepala yang sangat besar, matanya kecil, kulitnya yang gelap dan berkerut-kerut. Nah ini nih contohnya ya. Ada 5 jari pada kaki belakang, 4 jari pada kaki depan. Ini udah sebesar manusia ya, manusia dewasa, nah, salamander ini. Namanya juga ini yang raksasa ya, Megalot Megalobatrachus japonicus.
Ini yang nggak tahu berapa tahun ini. Yang tadi ada panggilan Cryptobranchidae, ada yang kedua famili Hinobidae. Nah ini ada 33 jenis ya. Ini aneh bentuknya, kan ada yang bentuknya seperti kadal, ada yang bentuknya seperti kepalanya terpisah ya. Ini si awetan, yang sebelah kanan adalah awetan. Nah ini Salamandridae, salamander kecil sampai sedang bersifat akuatis. Nah ini di mana tadi tempatnya banyak, masuk di Indonesia. Ini sirip ekornya yang memipih, opipam. Di Indonesia nggak ada, maaf ya. Salamander di Indonesia nggak ada. Nah, bersifatnya opipal dan semua anggota itu biasanya beracun. Ya, yang paling beracun adalah Tarica granulosa. Ini yang sangat beracun ini salamander. Ini beda ini Triturus, apa Tris, itu tidak mau habis. Ini contoh lain spesiesnya, ini warnanya cantik-cantik ya. Biasanya kalau warnanya yang cantik itu, yang berwarna-warni itu pasti beracun ya. Ini Salamandra planista. Oh, beda ya, ada yang kepalanya seperti tidak menempel, hanya menempel saja ke badan, ada yang langsung seperti ini. Hmm, Narika. Hmm, famili yang keempat adalah Sirenidae, ini berbentuk seperti belut. Ada apa namanya, salamander tapi bentuk seperti belut ya. Makanya tidak berkelopak, ya. Kaki belakang tidak ada, berarti hanya ada bagian depan saja kakinya, yang sedikit besar dibandingkan dengan insang luar ya. Jadi hidupnya di perairan yang bervegetasi lebat, kemudian dan arusnya lambat, merupakan predator yang aktif. Jadi contohnya, ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini kakinya ya, kelihatan nggak sih kakinya ini? Yang sedikit kecil sekali. Ini namanya dari Sirenidae ya. Siren lacertina. Ini siren intermedia. Nah, ini nggak ada kaki belakangnya, hanya ada di kaki depan saja. Kaki depan pun ada tetapi kecil sekali. Nah ini kecil banget. Badannya besar tetapi kakinya kecil dan hanya ada satu pasang saja. Nah ini, yang ini ada dua kaki ya, tetapi kakinya juga tetap kecil. Ini juga ada nih, kakinya tuh kecil banget ya. Badannya gemuk tapi kakinya kecil, sedang berjarinya, jari depannya tiga. Kalau tadi kan rata-rata empat ya, ini tiga. Ini juga berbentuk seperti belut. Ini pergelangan sangat tereduksi, kemudian tubuhnya silindris, tebal, akuatis juga. Ini nih, nah ini kita lihat. Ini kecil sekali nih, nggak kelihatan, hampir tidak kelihatan kakinya nih yang depan, yang atas nih, ya. Masih kelompok dari sirene ya. Ini juga tuh kecil banget nih, ini seperti benang ya kakinya, bagian depannya saja. Nah ini juga sama ya, ampiuma, ampiuma, ampiuma semua dari spesies genus ampiuma.
Ya, sih banyak ini. Nah, ambistoma ini yang tumbuh gemuk ya. Tadi tumbuh langsing seperti cacing, ini tumbuhnya gemuk pendek. Jadi ambistomatidae ini jarinya sama yang dengan pada umumnya belakang 5, yang depan 4. Ini contohnya dari ambistoma. Ekornya juga tebal gitu ya. Ini contoh ambistoma tadi yang eh, pendek dan gemuk. Ini juga ambistoma juga sama, yang ini akuatik, yang ini terestrial. Ini akuatiknya lucu banget nih. Mexicanum. Kemudian yang ke-8 famili Plethodontidae, ini ada 7 genus, tidak mempunyai paru-paru, ada 4 kaki yang kurus ya. Ini kakinya kurus-kurus, ada 4 kaki tapi kurus. Tadi ada yang 2 kaki tapi kecil banget gitu ya. Ini tubuhnya langsing dan ada celah. Ini warnanya juga eh, cakep ya, warnanya cakep tapi ini beracun. Ini contohnya lain lagi. Ini juga sama. Ini kakinya 4. Ini ada kaki 4 juga, tapi kecil-kecil. Ada famili lain di Camptodontidae, ada yang kepalanya besar, badan gemuk. Nah, ini ekornya pendek. Ini malah seperti apa ya? Kodok ini malahan ya. Seperti tikus malahan ya. Seperti tikus penampakannya. Ini dari Dimtodontidae. Nah, seperti tikus ya penampakannya, ekornya pendek. Beda dengan yang cantik-cantik tadi ya. Oke, ini nanti kita bahas minggu yang akan datang aja. Masih ada tiga, tiga subclass lagi. Baik, karena waktunya sudah habis, nanti Anda juga mungkin mau kuliah lagi yang lain. Jadi saya untuk hari ini apa, masih ada kan ya? Oh, iya masih ada. Tadi saya 1,5 jam kali ya bicara nggak ada orang. Hmm, sih. Ini saya kira cukup nih. Banyak yang nggak ikutan lagi nih, hanya 29 orang. Boleh di screenshot untuk fotonya mungkin. Siapa yang mau screenshot? Gila, mau screenshot.